kasih sudah. Silakan Mbak Musliana. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustazah Dr. Andes Anisatul Fikriya MAG selaku pengampu studi mata kuliah Mazhabi Tafsir di STAI Al-Akbar Surabaya. Dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Mohon izin untuk presentasi pada sore hari ini dengan judul Tafsir Nabi Muhammad SAW pada kajian komprehensif corak, metodologi, sumber, dan kualitas. Nah, yang pertama, latar belakang masalah. Tafsir bukan sekedar teori, melainkan panduan praktis kehidupan. Tanpa pemahaman yang benar, umat Islam rentan terhadap misinterpretasi di era modern. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah uswatul hasanah atau suri tauladan bagi umat manusia, yang dimana terdapat di Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Oleh karena itu, tafsir yang berasal dari beliau menjadi referensi yang sangat penting bagi umat Islam dalam memahami konteks dan makna Al-Quran. Sehingga pemahaman yang baik tentang tafsir Nabi sangat penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Next. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Kajian ini, presentasi pada sore hari ini akan menjawab 3 pertanyaan fundamental, yaitu yang pertama, corak dan metodologi. Yang kedua nanti ada sumber utama, yang ketiga ada identifikasi kualitas. Yang pertama, corak dan metodologi. Nah, apa saja pola dan cara yang digunakan Nabi dalam menafsirkan wahyu? Nanti akan kita bahas. Terus nanti yang kedua kita juga akan membahas sumber utama, yang dimana dari mana Nabi memperoleh landasan penafsirannya. Yang ketiga nanti kita akan membahas identifikasi kualitas, bagaimana kita menilai validitas dan otoritas tafsir tersebut. Next. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan corak tafsir Nabi. Nah, corak tafsir Nabi ini nanti ada menurut bil lafzi, makna kata, ada bil qiyas, ada bil ra'i, ada bil hadis, ada bil makna. Yang pertama, corak tafsir Nabi Muhammad dapat diidentifikasi melalui pola menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang terekam dalam hadis sahih. Corak yang pertama yaitu ada corak tafsir bil lafzi, yang dimana permasalahannya itu terdapat di Quran surah Al-An'am ayat 82. Para sahabat merasa berat dengan ayat tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, mengira zulm berarti segala jenis dosa. Nah, penjelasan Nabi menjelaskan bahwa zulm bermakna syirik atau polytheis. Rujukannya nanti terdapat di Quran surah Luqman ayat 13. Next. Variasi pendekatan tafsir. Nah, variasi pendekatan tafsir ini ada 2. Ada yang bermakna berupa substansi, ada yang bil hadis berupa penjelas. Yang bil makna yaitu fokus pada Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya hari ini telah kusempurnakan agamamu. Nah,
Nabi menegaskan momen ini sebagai penutup tasyri' atau hukum dan penyempurnaan penyempurnaan Islam secara historis. Yang kedua ada bil hadis atau penjelas, fokus pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida ila akhirih. Nah, itu di situ tadi ada kata ummatan wasaton. Nah, di mana Nabi bersabda bahwa wasaton bermakna adil. Umat yang adil akan menjadi saksi di hari kiamat. Itu menurut hadis riwayat At-Tirmidzi. Next. Variasi pendekatan tafsir. Variasi pendekatan tafsir ada dua, ada yang bil qiyas atau analogi dan ada yang bil ro'i, penalaran wahyu. Nah, tafsir bil qiyas atau analogi yaitu penafsiran Nabi dengan menggunakan analogi untuk memudahkan pemahaman umat terhadap pesan Al-Quran. Meskipun istilah qiyas lebih dikenal dalam usul fikih, bentuk analogi sudah digunakan Nabi dalam menjelaskan makna dan implikasi ayat. Contohnya adalah penjelasan Nabi tentang bahaya riba yang dianalogikan sebagai bentuk kezaliman yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Cara ini menunjukkan bahwa tafsir Nabi tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga edukatif dan aplikatif. Nah, yang selanjutnya ada bil ro'i atau penalaran wahyu, yaitu penjelasan Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari penalaran, namun sepenuhnya berada dalam bimbingan wahyu. Nabi tidak dapat disamakan dengan ro'i Nabi tidak dapat disamakan dengan ro'i mufassir setelahnya, karena penalaran Nabi dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4 nggih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dengan demikian, corak-corak tafsir Nabi menunjukkan keseimbangan antara pendekatan tekstual, kontekstual, dan aplikatif. Next, silahkan monggo Ibu Maulida dilanjutkan. Selanjutnya yaitu pada metodologi tafsir Nabi, yaitu ada beberapa dimulai dengan ayat yaitu tafsir Quran bil Quran. Seperti dijelaskan pada sebelumnya tadi pada pembagian itu tadi ada tafsir Al-Quran bil Al-Quran, bagaimana penafsiran Al-Quran dibandingkan pada ayat Al-Quran, yaitu contohnya pada surat Al-An'am ayat 6, surat Quran Al-An'am ayat 82 dengan surat Luqman ayat 13, yang artinya orang-orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, syirik. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan artinya untuk surat Luqman yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar. Kemudian yang berikutnya makna kata, penjelasan makna kata atau frasa tertentu seperti penjelasan Nabi tentang makna al-quwa dalam surat An-Anfal ayat 60. Artinya, dan siapakah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dalam kurung yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Sedang Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Dalam surat An-Anfal ini
sahabat Uqbah bin Amr mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar tentang ayat tersebut, di mana al-quwah atau kekuatan itu adalah skill menembak sampai 3 kali. Menurut hadis riwayat Muslim nomor hadis 1917. Yang ketiga ashabun nuzul atau konteks turunnya ayat. Yang keempat yaitu makna global atau tujuan umum. Selanjutnya yaitu integrasi sunnah atau praktek ibadah. Next. Studi kasus pada metodologi seperti pada surat An-Anfal ayat 60 tadi, disiapkanlah untuk menghadapi mereka atau kekuatan atau al-quwah, apa saja yang kamu sanggupi. Dalam hadis riwayat Muslim, ketahuilah bahwa kekuatan al-quwah itu adalah memanah. Definisi konkret mengubah konsep abstrak menjadi skill yang lebih spesifik. Next. Sumber-sumber tafsir Nabi yaitu ada dalam Al-Quran, self-referensial, ilham dan bimbingan ilahi, sunnah atau hadis, bahasa Arab, ashabun nuzul dalam konteks. Jadi pengertian dari sumber tafsir itu adalah rujukan utama yang dijadikan dasar dalam menjelaskan makna Al-Quran. Dalam tafsir Nabi Muhammad, sumber tafsir memiliki legitimasi tertinggi karena bersandar pada wahyu atau bimbingan ilahi. Oleh karena itu, tafsir Nabi menjadi tolak ukur utama dalam validasi tafsir-tafsir setelahnya. Next. Silakan dilanjutkan untuk Mbak Yunina Sila. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Maulidah, yaitu otoritas ilahi, yaitu slide ini menegaskan bahwa tafsir Nabi ini memiliki otoritas ilahi atau divine authority. Ini didasarkan pada Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia bicara, dia ini yang dimaksud adalah Nabi, berbicara menuruti hawa nafsunya. Dan ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya saja, melainkan berdasarkan wahyu yang sudah diwahyukan. Karena itu, penalaran atau ra'yi Nabi itu bersifat maksum, artinya terjaga dari kesalahan. Jadi ra'yi Nabi itu tentu tidak bisa disamakan dengan ra'yi mufassir setelahnya, karena penalaran beliau Nabi Muhammad itu selalu berada dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu slide ini akan membahas bagaimana kualitas tafsir Nabi dapat dikenali dan dinilai. Identifikasi kualitas tafsir ini penting agar penafsiran Al-Quran itu tetap berjalan dengan benar, baik secara teologis maupun metodologis. Nah, ini ada beberapa indikator kualitas tafsir Nabi, antara lain yaitu pertama, keselarasan dengan Al-Quran dan Sunnah lainnya tanpa adanya pertentangan makna dan tidak ada riwayat lain yang menentang tafsir tersebut. Indikator yang kedua yaitu kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Nah, bahkan seringkali penjelasan Nabi itu menjadi rujukan utama dalam memahami lafaz Al-Quran, seperti kata zulmun itu tadi ya, yang tadi dijelaskan bahwa kata al-quwah dari Quran surat apa tadi? Al-Anfal. Quran surat apa ya? Al-quwah itu Al-Anfal ayat 60 kalau nggak salah. Yang dimana itu dimaknai bukan kekuatan, tapi dimaknai secara rinci yaitu kemampuan untuk memanah. Indikator selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu kesahihan sanad. Ini selalu ya. Jadi untuk mengidentifikasi kualitas tafsir itu
kita butuh untuk mensohihkan sanad atau kesohihan sanad, yaitu diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang valid. Lanjut, indikator yang keempat yaitu penerimaan oleh mayoritas ulama yang kita kenal dengan istilah ijma sukuti. Jadi diterima oleh mayoritas ulama kualitas tafsir tersebut seperti ulama At-Tabari dan lain-lainnya. Dan indikator yang terakhir yaitu ada relevansi praktis, karena tafsir Nabi itu tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga memberikan panduan yang bisa langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebagai kesimpulan dapat ditegaskan bahwa tafsir Nabi Muhammad SAW merupakan fondasi utama dalam tradisi tafsir Al-Quran. Secara metodologis, tafsir Nabi menggabungkan pendekatan tekstual seperti bahasa dan kontekstual seperti sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Selain itu, tafsir Nabi juga memiliki jaminan keabsahan karena bersumber dari wahyu dan terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tafsir Nabi menjadi sangat penting, khususnya dalam menjaga penafsiran Al-Quran agar tetap otoritatif dan relevan di masa kini. Jadi kunci untuk menghindari pemahaman radikal dalam konteks modern ini. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan teman-teman. Baik, silakan bagi teman-teman yang mau menanggapi presentasi pekan ini. Silakan bagi yang mau bertanya kepada pemakalah tentang tafsir Nabi ya. Mungkin materi ini pernah kalau dulu mungkin ada mata kuliah sejarah perkembangan tafsir, mungkin ini pernah dipelajari seperti itu ya. Cuman ini karena kita belajar madzhab, jadi juga perlu kita ulas lagi seperti itu dari perkembangan tafsir mulai zaman tafsir Nabi sampai nanti pada materi sampai ke materi madzhab seperti itu. Ya, silakan teman-teman bisa bertanya kepada pemateri hari ini. Sepertinya sepi sekali Ustazah hari ini. Iya. Nggak tahu ini udah ini mungkin ya. Udah banyak yang paham ya. Udah banyak yang paham. Atau mungkin sambil gini aja kita bisa di-share ya makalahnya, di-share screen di grup mungkin di grup di share screen di sini juga sambil kita bahas ya makalahnya dalam penulisannya, silakan. Baik, bismillah. Ngapunten Ustazah, kalau boleh saya nanya. Ya, pemakalahnya itu. Iya, maaf tapi saya nanyanya di luar konteks ini Ustazah. Mengenai penulisan itu Ustazah. Mungkin kemarin waktunya lebih terbatas. Untuk makalah saya tuh malah belum paham antara body note sama footnote itu Ustazah. Oh, belum.
footnote ya. Sebentar, mungkin nanti bisa saya share gitu ya contoh dari makalah dari. Oh, ini belum ada ya footnote-nya ya. Oke. Ini Ustazah, saya pernah bikin yang lengkap, tapi itu dikoreksi sama Ustazah kemarin, bukan jenengan sih. Itu dikoreksi katanya kedobelan. Kalau sudah pakai footnote nggak pakai body note. Nah di situ Iya betul. kalau menurut saya dalam makalah ini sudah ada di dalam body note gitu Ustazah. Tapi saya juga nggak jelas juga, maksudnya kurang paham juga yang maksudnya body note yang benar itu yang bagaimana gitu Ustazah. Oke, nanti sambil saya coba share contohnya ya Ibu. Iya. Bentar. Kan bingung gitu Ustazah. Iya. Itu yang diperjelas bagaimana gitu yang Oke. dan yang membedakan antara gaya apa yang edisi apa 7 sama yang apa itu bedanya di mana, sama yang Chicago itu karena itu belum sudah berusaha mencari literatur sih Ustazah, tapi ya kayaknya dibaca gitu aja Masih bingung. Iya. Iya, nanti baik. Oh, atau sekalian aja nanti saya share panduan ya penulisan skripsi ya dari Stayal Akbar seperti itu. Baik. Ada panduan itu kan. Sudah ada. Iya, yang waktu sebelum masuk itu kan di-share sama yang waktu Pak Azib menjelaskan untuk perubahan kurikulum itu Ustaz. Oh. Iya. Berarti memang sudah ada, cuman masih belum paham prakteknya. Oh, kalau nggak salah juga Ustazah Carolina itu Bulina itu sudah nge-share juga sih. Tapi saya juga belum paham itu yang dimaksud body note yang benar itu memasukkan katanya seperti apa gitu. Kalau dalam makalah saya ini kan saya masukkan dalam latar belakang itu ya Ustaz. Yeah. Mulai yang di atas itu di alinea kedua dalam konteks ini tafsir tidak hanya sekedar menjelaskan makna dan teks suci, tapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan dan kepemahaman yang mendalam terhadap tafsir Nabi semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam konteks modern. Hidayat. Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau di Stayal Akbar ini soalnya pakai footnote ya, jadi seperti di UIN Sunan Ampel. Kita masih kebanyakan karena memang dosen-dosen di Stayal Akbar itu kan kebetulan juga dosen di UIN Sunan Ampel, sehingga juga kita masih panduannya ya masih bisa dikatakan berkiblat di UIN Sunan Ampel terkait dengan penulisan seperti itu. Jadi tidak perlu ada dalam kurung itu kan berarti ya inutnya itu tidak perlu ada tahun-tahun atau nama seperti itu, nanti jadi footnote seperti itu. Oh, ini jadi menurut ini nggak usah ya Ustaz? Nggak apa-apa menurut hidayat, tapi nggak usah tahun, tidak usah tahun. Iya. Oh, jadi tahunnya yang dihapus gitu ya Ustaz? Iya betul, jadi langsung menurut hidayat atau dikasih keterangan. Nah betul, menurut hidayat dalam misalnya kalau pengen ditambahi hidayat itu ambil dari mana? Jurnal. Nah kalau menurut hidayat dalam boleh bisa ditambahin menurut hidayat dalam jurnal apa gitu boleh, atau kalau nggak usah gitu ya nggak langsung dikasih footnote seperti itu, nggak masalah. Yang jelas kalau ambil dari referensi kan harus dikasih sumbernya seperti itu, maka ada footnote-nya. Saya koreksi dulu ya Bu dari atas mungkin supaya lebih jelas sama teman-teman semuanya. Gitu. Baik. Biasa panggil dokter tadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya sampai saya buka lagi. Jadi ini saya ulangi lagi bahwa memang mata kuliah Madzhab ini sebenarnya kan belajar fokusnya kepada laun-laun atau corak atau aliran yang pernah saya jelaskan di awal ya. Ini sebenarnya memang ada pengulangan materi, bisa dikatakan ya mirip dengan materi-materi yang ada di
sejarah itu ya, perkembangan tafsir, ada tafsir Nabi, kemudian tafsir sahabat, ada lagi tafsir tabi'in dan sebagainya ya, sampai ada tafsir sampai modern, era kontemporer. Nah itu karena memang ada kaitannya juga nanti kalau kita belajar madzhab ya mau tidak mau memang kita harus mengulas ya seperti itu, apa-apa saja tafsir dari sejarahnya bagaimana. Kemudian nanti contoh kitab-kitabnya nanti akan dilanjutkan pada materi-materi selanjutnya seperti itu. Baik, langsung saja. Nah ini kebalik ya Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Jadi ini sambil boleh saya ini ya, bentar. Ini apa ini? Oh maaf. Boleh dikoreksi Ustazah, dicoret-coret aja. Nanti sambil bingung. Kok bingung ya saya pakai ini ya. Jadi ini aja saya bingung pakai coret-coret ini. Jadi ini kalau tulisan makalah itu nanti kalau skripsi juga begitu sih. Ataupun kalau apalagi jurnal ya. Jadi yang di atas itu bukan makalahnya, tapi judulnya Tafsir Nabi Muhammad SAW. Tafsir Nabi Muhammad dikaji dari segi corak. Ini kayak gini, ini mungkin judulnya terlalu panjang seperti itu. Kalau dikatakan judul juga kurang bisa dikatakan ya kurang efisien ya, karena memang judul itu sesimpel mungkin tapi bisa menggambarkan isi dari makalah. Jadi begitu sih sebenarnya kalau kita menulis skripsi atau jurnal nanti itu juga sama, apa yang ada di judul itu harus sudah menggambarkan apa yang ada di isi dari makalah atau tulisan kita atau artikel kita seperti itu. Jadi mungkin itu tafsir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu saya sambil nggak apa-apa ya, sambil saya ini ya. Jadi tidak perlu ini dikaji tafsir Nabi Muhammad SAW dari segi atau gini, tafsir Nabi Muhammad SAW atasnya, kemudian di bawahnya ada studi analisis atau studi kritis, corak, metodologi, sumber dan kualitas. Gitu aja kalau menurut saya. Jadi judulnya bisa dipertegas lagi. Terus tulisan makalahnya juga bukan di atas ya. Jadi tulisan makalahnya di bawahnya judul. Jadi tafsir Nabi Muhammad SAW, kemudian itu dikajinya dicoret saja, kemudian di bawahnya di enter ya, dibuat subjudul. Kalau subjudul berarti bukan kapital semua hurufnya, tapi hanya yang depan-depan saja. Jadi subjudulnya bisa ini dalam kurung studi analisis, nah misalnya, atau studi analisis ya, karena memang lebih menganalisis ya. Studi analisis corak, nggak usah dari segi juga, langsung studi analisis corak, metodologi, sumber dan kualitas. Setelah judul baru di bawahnya tulisannya makalah. Jadi seperti itu, ini kebalik. Gimana Bu Musdiana, masih bingung dengan judul? Boten Ustazah. Ya, jadi dibalik saja ya. Jadi judul itu yang paling atas, kemudian makalah di bawah. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah madzhab tafsir seperti itu. Jadi nanti bisa judulnya tadi tafsir Nabi Muhammad SAW, kemudian di enter subjudul langsung studi analisis corak, metodologi, sumber dan kualitas seperti itu. Ya, yang bawahnya sudah bagus. Lanjut halaman selanjutnya. Maaf. Ini kenapa ini kok kacau jadi? Oke, lanjut kata pengantar. Saya kira tidak ada masalah ya. Lanjut lagi ke bawah. Nanti judulnya bisa disesuaikan. Nah, ini dia, tidak perlu ada makalah, daftar isi tidak perlu. Jadi makalah tidak perlu ya. Jadi langsung kata pengantar. Jadi nanti daftar isinya tidak perlu makalah. Langsung kata pengantar. Kemudian daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2. Lah, tulisan bab 2 itu sebenarnya nggak perlu pembahasan ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, kalau di makalah mungkin tidak masalah ya, bab 2 pembahasan gitu.
Tapi kalau nanti di skripsi misalnya atau apalagi di jurnal itu tidak perlu ditulis lagi pembahasan. Langsung saja judulnya bab 2 itu apa. Berarti kalau memang di situ membahas corak, metodologi, sumber, bisa langsung aja ditulis di bab 2. Corak, metodologi, corak, koma, metodologi, koma, sumber dan kualitas tafsir Nabi, langsung gitu saja untuk bab 2, nggak perlu tulisan pembahasan. Kalau makalah sih memang tidak, biasanya memang seperti ini ya, bab 2 pembahasan, cuman kalau nanti deskripsi tidak perlu ada lagi seperti itu, jadi langsung inti dari pembahasannya itu apa langsung ditulis. Nah begitu saja sih. Kemudian kalau bab 3 penutup kesimpulan, wah ada implikasi ya. Implikasi ini kayak implikasi rekomendasi itu kayak disertasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya sih kesimpulan dan saran gitu aja nggak masalah. Karena kalau udah implikasi rekomendasi itu berat. Itu sudah seperti disertasi ya. Kayak gitu aja. Karena saya kira ini kan masih ringan ya makalah kayak gitu. Jadi cukup kesimpulan dan saran seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dari daftar isi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik, lanjut lagi. Mana tadi? Oh iya, ya lanjut. Nah, bab 1. Ini sudah bagus, bab 1 latar belakang. Kemudian tadi, jadi tidak perlu ada inut, tapi cukup nanti footnote. Tapi untuk footnote, apakah sudah tahu ya langkah-langkahnya? Caranya untuk membuat footnote. Jadi kalau di keyboard itu ada ALT, kemudian INN. Apakah ada yang masih bingung bikin footnote ya? Ini saya kan nggak pegang laptop ini. Jadi ALT, INN. Barangkali bisa dipraktekkan, siapa yang pegang ini? Saya bisa, Bang. Bisa Mbak Ayun bikin footnote? Bisa pakai tools, sudah. Tools yang ada di Word itu. Iya, nggak pakai keyboard. Oh gitu, gimana? Coba sih. Sebentar, sudah. Coba itu bisa dikasih footnote, hidayat tadi. Hidayat itu dikasih footnote. Oh, jadi ada yang pakai tools ya. Kalau saya sih biasanya ya. Tapi kalau sekarang itu kan musimnya itu bukan lagi footnote manual. Kalau di jurnal itu biasanya malah sudah pakai Mendeley atau Zotero. Ada yang tahu Mendeley? Karena begini ya Bapak Ibu, kita itu ini ada aturan baru dari kampus. Jadi sejak kemarin ada sosialisasi yang terbaru untuk mata kuliah di ya apapun ya, baik di jurusan prodi IAT ataupun ekonomi syariah ataupun di PGMI di Stel Akbar. Nah, kebetulan karena sudah adanya rekognisi terkait tugas akhir. Jadi ini semester berapa ini? Semester 4 ya. Jadi ada rekognisi tugas akhir itu untuk nanti ketika Bapak Ibu tugas akhir itu bukan lagi hanya skripsi ya. Jadi nanti bisa juga misalnya menggunakan jurnal seperti itu. Jadi ini sudah mulai ya. Jadi teman-teman kakak kelas Anda yang sudah semester 8 baik di kelas reguler ataupun karyawan ini sudah ada 2 pilihan. Ada yang menulis di skripsi, ada yang menulis di jurnal. Jadi kalau skripsi kan memang tebal ya. Jadi harus minimal kalau skripsi itu sekitar 60-an halaman ya kalau nggak salah. Kalau jurnal kan hanya artikel seperti itu beberapa halaman saja. Tapi tentu kita harus memperhatikan penulisan, termasuk untuk footnote tadi. Biasanya kalau di jurnal-jurnal itu ada yang menggunakan footnote, ada yang menggunakan endnote seperti itu. Tergantung dari rumah jurnal itu template-nya dia mau menggunakan apa, kayak gitu. Kita ngikuti saja di jurnal itu. Kalau memang dia itu mintanya footnote ya kita pakai footnote. Tapi kalau pakai endnote ya pakai endnote. Nah, biasanya sekarang itu kalau footnote itu sekarang sudah ada yang namanya Mendeley. Ada yang tahu nggak Mendeley atau Zotero? Belum tahu ya? Tahu tapi
Tahu juga, cukup tahu namanya saja. Jangan namanya saja ya. Gak apa-apa ya, nanti mungkin suatu saat sambil ada kita pelatihan mendadak. Dulu ada Ustazah. Kenapa? Pernah ikut pelatihan yang di Stay. tapi tetap bisa praktek Ustaz. Aku masih bingung. Yes, nggak apa-apa ya. Di awal penting- semester 1 itu ada pelatihan. Nah itu dia, karena sekarang itu masalahnya nanti itu. Jadi kalau biasanya kan kita tugas akhir atau tugas akhir. Ketika UAS ataupun UAS dari semua mata kuliah itu sekarang programnya di STAI itu nanti harus membuat jurnal seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti itu karena memang sekarang itu sudah kebanyakan menggunakan jurnal, maka ya nanti tugas UASnya itu bukan lagi soal-soal gitu sih. Jadi mulai di membuat seperti jurnal, artikel seperti itu. Jadi makanya saya harapkan semuanya bisa menulis dengan baik ya. Terutama di jurnal. Jadi seandainya ya Bapak Ibu, kalau misalnya nulis di tugas ini mungkin sambil latihan bisa kok, misalnya nggak harus jadi makalah. Berarti bisa jadi langsung berupa artikel, tidak masalah kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu, kan sudah ambil referensi dari jurnal-jurnal itu, maka boleh nanti kalau misalnya makalahnya atau tulisannya dibuat seperti bentuk jurnal, ada abstraknya kayak gitu kan, ada pendahuluan, kemudian ada pembahasannya, ada metodologi ya, sebelumnya pendahuluan, metodologi, kemudian boleh kalau misalnya, saya kira itu lebih baik ya kalau misalnya latihan membuat artikel kayak gitu. Karena nanti tugas UASnya juga disuruh bikin jurnal ya. Sekarang gitu sih. Kalau saya sih biasanya di tugas mata kuliah apapun itu biasanya saya sih simple ya. Saya nggak ngasih soal UAS atau UTS, saya hanya memberi ini aja, makalah itu kemudian direvisi kayak gitu, revisi makalah. Cuman karena ini ada aturan terbaru dari STAI Al-Akbar, dari kampus, jadi ketika nanti UAS itu ada ini tugas untuk membuat jurnal ya, ataupun artikel yang kemudian disubmit di jurnal, jadi nanti itu disubmit di jurnal-jurnal untuk publikasi seperti itu. Jadi saya kira barangkali untuk tugas-tugas selanjutnya mungkin teman-teman yang lain, kalau ini kan sudah dipresentasikan ya, mungkin yang selanjutnya nanti bisa sih teman-teman nanti bisa menulisnya model seperti jurnal kayak gitu. Jadi kayak artikel jurnal ya, ada untuk latihan ya. Makanya kebanyakan sih kalau jurnal banyak yang masih menggunakan footnote juga seperti itu, perlu latihan itu kayak gitu. Iya, itu apalagi kalau bisa Mendeley atau Zotero itu memang lebih membantu ya, karena langsung terkoneksi dengan referensinya. Tapi tadi mungkin kalau masih kesulitan ya sementara manual aja, nggak apa-apa sementara. Sementara manual menggunakan footnote cara manual seperti itu. Yang penting bisa bikin artikel bentuk jurnal. Nah, seperti itu sih. Oke, ini tadi sudah dikasih keterangan Nah ini footnote. ya Ustazah. Yang menurut Hidayat ini ya Ustazah. Ya. Nah ini pakai tools yang ini. Nah begini. Oh, itu sudah bisa. Iya. Nah itu tadi Bu siapa tadi? Bu Musliana masih bingung? Mau lidah. Sudah ini tadi bisa pakai tools tadi ya, kalau saya itu manual. Atau kalau saya pakai Mendeley langsung sih. Ya. Oh, Bu Maulida. Lupa. Iya, Bu Maulida gimana? Jadi beritahu caranya, apakah masih bingung bikin footnote? Maksud saya bukan gitu Ustazah. Kalau manual saya bisa. Oh, Kalau gitu. manual tidak. Maksud cara membedakan kalau ini masuk kategori footnote atau body note atau indnote itu tadi Tuh. Iya. Iya, seperti itu tadi. Ya. Intinya jadi tidak perlu dikasih dalam kurung nama, kemudian juga tahun. Nah, itu kan note ya. Jadi langsung saja di footnote kan. Nah, seperti itu. Nah, gitu nggih, Bu Maulida. Nggih. Ya Ustazah. Baik.
Sami-sami lanjut lagi, bisa di ya itu mungkin bisa di ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Oh iya, untuk halaman ya Bapak Ibu, halaman itu, oh mungkin balik lagi tadi ke bab 1 dulu. Pendahuluan dulu, balik. Nah, saya bab 1. Nah, itu tulisannya jadi kacau ya, Arabnya ya. Iya. Iya. Jadi memang kalau ini sih, kalau memang mungkin kalau di share screen saya kira lebih baik yang PDF nanti ya, supaya nggak Iya. kacau. Tulisannya pakai tulisan apa itu Arabnya? Kayaknya Times New Roman ya? Bukan Ustazah. Iya. Bukan apa? Bukan. Bukan. Saya lupa namanya. Jadi kalau Yang tulisan Arab. Arab, Arabik apa itu loh, Ustazah? tradisional Bukan Arabik. Iya, betul. Oh, sudah ya. Jadi memang kalau tulisan Arab menggunakan tradisional Arabik, fontnya 16 atau 17 atau 18 ya. Kemudian itu sudah bagus ya. Kalau fontnya masih ya, Tapi fontnya itu masih ikut yang itu. Iya, kok masih kayak Times New Roman. Kayaknya itu perlu di apa ya? Kayaknya di enter atau diapakan gitu supaya tidak menjadi Times New Roman lagi. Jadi kalau dijadikan satu mungkin katut ya, katutan jadi Times New Roman lagi. Jadi mungkin di enter atau gimana ditata sampai dia mau tradisional Arabik. Nah, seperti itu. Iya, biasanya kalau di editasi seperti itu, Ustazah. Akan kembali ke Roman. Nah itu, jadi biasanya di enter dulu. Kalau dijadikan satu kayak gitu mungkin kembali lagi nggih kayak. Jadi nanti di enter, disendirikan, diatur tradisional Arabik, fontnya 17 atau 18, spasinya single. Kemudian tidak usah artinya ya, tidak usah artinya, cukup langsung terjemahnya. Karena kita jurusan IAT, jadi tidak perlu lagi artinya, langsung di terjemahnya. Kemudian terjemahnya tadi karena kutipan, maka harus ada footnote. Jadi intinya kalau sudah ada Al-Quran, hadis, ataupun mengutip dari buku-buku atau dari kitab-kitab, itu kan apalagi yang Arab-Arab dan sebagainya itu kan memang ambil dari referensi, apalagi Al-Quran ya. Jadi itu wajib ada footnote. Nah, kalau nggak ada footnote kan berarti seperti analisis sendiri kayak gitu. Jadi setelah Al-Quran terjemah, kemudian mengingat Allah titik, nah itu langsung kasih footnote. Footnote-nya kalau Al-Quran itu pakai ini terjemah gitu itu biasanya, karena ada terjemahnya berarti misalnya jadi footnote-nya Departemen Agama, kemudian koma Al-Quran dan terjemah, misalnya ambil Al-Quran dari Kemenak seperti itu. Walaupun tak misalnya waduh Ustazah ini kan sekarang lagi musimnya udah lagi di ini aja udah banyak di online Al-Quran terjemah. Nah itu saya kira lebih baik tetap yang lebih valid itu kan kayak di Al-Qurannya Depak ya, Al-Quran dan terjemahnya Depak. Kalau di online dikhawatirkan masih kurang pas kata-katanya, terjemahnya dan sebagainya seperti itu. Jadi tetap nanti sekiranya untuk footnote dari Al-Quran dan terjemah tetap ambil dari terjemahannya Depak atau Kemenak gitu ya. Jadi yang sudah divalidasi seperti itu. Jadi nanti bisa mengingat Allah itu ya terjemahnya titik, kemudian di footnote bawahnya ambil dari Al-Quran. Itu semuanya ya Bapak Ibu, semuanya semua baik itu ayat-ayat Al-Quran ataupun ambil dari hadis. Nah semuanya wajib ada footnote-nya seperti itu. Nah itu. Kemudian selanjutnya halaman itu sudah bagus ya untuk pendahuluan. Untuk bab memang kalau ada tulisan bab 1 halamannya di tengah bawah. Tapi kalau selanjutnya mungkin bisa digeser di halaman kedua. Nah, ini kan sama bab halaman 2 kan di bawah tengah ya. Yang betul kalau untuk makalah, kalau sudah tidak ada tulisan bab maka di kanan atas. Jadi halaman 2 itu ada di kanan atas seperti itu sebenarnya, yang betul ya seperti itu. Jadi nanti bisa direvisi lagi, atau kalau misalnya nanti
Mbak Ayun atau Bu Maulida mau revisinya itu bentuk jurnal gitu aja, lebih baik lagi kayak gitu ya, dibentuk tulisan jurnal aja kalau menurut saya revisinya, supaya lebih ini gampang nanti kalau ada tugas jurnal seperti itu. Kemudian rumusan masalah, apakah apa saja corak dan metodologi dalam tafsir Nabi, sumber-sumber, mengeditnya sudah bagus, rumusan masalahnya, tujuan sudah bagus, manfaat. Baik, lanjut lagi ke bawah. Ruang lingkup batasan masalah, ya nggak apa-apa. Jadi ini benar-benar kayak skripsi ya, ada batasan masalah. Nggak apa-apa sih. Itu kenapa kok jadi kurang spasinya ya, sebagai penguatan analisis. Nah itu bisa nanti diatur lagi. Lanjut lagi halaman selanjutnya. Nah ini nanti bab 2 pembahasan. Boleh sih bab 2 pembahasan, atau langsung saja nanti langsung ditulis bab 2 corak, metodologi, kemudian tadi apa lagi, kualitas tafsir Nabi misalnya, seperti itu. Jadi judulnya bukan lagi pembahasan, langsung ke ininya saja, poin yang akan dibahas seperti itu. Nah ini ya, itu sama juga nomor 1, pengertian corak tafsir ambil dari Az-Zarqani, Manahilul Irfan ya. Nah itu maka langsung ini kan pakai note, jadi pakai footnote ya kalau di STAI. Jadi tadi praktis ajaran Al-Quran titik langsung footnote Az-Zarqani, Manahilul Irfan. Nah setelah itu lanjut. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu endnote. Az-Zarqaninya dihapus, Az-Zarqani, 1994 dihapus. Nah, seperti itu. Dijadikan footnote. Selanjutnya corak-corak tafsir. Nah, ini dia. Tafsir bil lafzi. Ini ambil dari mana ini? Keterangannya. Corak tafsir. Sampai terakhir itu Ini ambil dari buku atau kitab? Itu juga sama ya tulisannya Arab. nasihat itu sudah dah. Nah itu makanya sangat perlu dikasih footnote-nya seperti itu, supaya lebih jelas ambil dari referensinya dari mana, seperti itu. Corak tafsir bil lafzi itu tulisannya bukan bil lafzi ya, kalau di jurnal kalau transliterasi itu kan tafsir bi spasi al-lafzi, jadi bukan bil lafzi tapi bi al-lafzi, seperti itu. Nah kemudian nanti bisa diatur lagi tulisan Arabnya, Qurannya, footnote-nya. Nah seperti itu. Lanjut lagi ke bawah halaman 5. Ini halaman 5 juga sama, nanti tidak perlu artinya, langsung. Jadi untuk tulisan Arab dan juga terjemah itu karena itu adalah kutipan, maka betul ya menjorok di tengah-tengah. Jadi kayak Bapak Ibu kalau lihat di jurnal-jurnal ataupun di buku-buku, kalau kutipan itu kan jaraknya lebih dekat ya, spasinya single. Kemudian oh ya, kalau terjemahnya Al-Quran atau hadis ataupun terjemah dari tulisan Arab, fontnya bukan ukuran 12 ya. Kalau 12 kan yang biasa. Kalau untuk terjemah, fontnya ukurannya hanya 11. Seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman, itu fontnya ukurannya 11, spasinya single. Tulisan Arabnya tadi Al-Qurannya juga sama single, spasinya seperti itu. Jadi seperti kutipan. Kalau kutipan kan di mana-mana lebih rapet ya, seperti itu. Agak ke tengah posisinya juga. Nah, nanti bisa dicek lagi bagaimana menulis kutipannya. Jelas itu harus ada footnote-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah itu. Nah, nanti bisa dirapikan ya penulisan-penulisannya. Nah, itu juga ambil dari hadis dari Ad-Dahabi. Ad-Dahabi juga sama, nanti bisa dirapikan lagi footnote-nya. Selanjutnya tafsir bil makna. Nah ini, nah itu dia juga ada ambil hadis itu ya, berarti ayat ya. Hurrimat alaikumul ya. Nah itu juga sama, jadi
tulisan Arabnya nanti bisa dirapikan lagi, nggak usah artinya, langsung terjemahnya. Kemudian nanti terjemahnya fontnya ukurannya adalah 11. Nah, seperti itu. Kemudian ya, nanti bisa seperti tadi yang saya katakan ya. Jadi spasinya single, kemudian di bawahnya dikasih keterangan. Kemudian tafsir bil hadis. Nah, bi al hadis ya. Kalau sekarang saya itu bukan lagi pakai TS ya. Untuk transliterasi sekarang saya itu pakai TH. Bi al hadis TH. TH. Jadi tulisan sa itu pakai TH transliterasinya seperti itu. Ya, lanjut lagi ke bawah lagi. Nah, jadi itu seperti itulah. Yang penting nanti tulisan Arab dan bisa dirapikan lagi terjemahnya, spasinya single, kemudian juga terjemahnya ukuran 11 seperti itu. Ya, lanjut lagi, bawah lagi. Ini sudah bagus. Kalau yang jelas, nah ini tadi ambil dari Az-Zarqani 994. Nah, itu lagi bisa, tidak usah dikasih dalam kurung tadi ya, langsung dihapus, dijadikan footnote. Az-Zarqani, Manahilul Irfan, kemudian nah seperti itu. Tafsir bi al-qiyas, bukan bil-qiyas, bi al-qiyas. Kemudian tafsir bi al-ro'yi ya. Nah, itu intinya nanti bisa dirapikan lagi tulisan-tulisan Arabnya dan juga transliterasinya. Nah, seperti itu. Footnote-nya juga. Lanjut. Berarti ini ambil dari, tadi intinya tadi ambil dari Quraisy Shihab ya berarti ya, Mbak Ayun ya? Enggak. Nah, karena ambil dari Quraisy Shihab ya, dikasih keterangan ya, nanti bisa dicantumkan. Tadi kan beberapa ambil dari Az-Zarqani saja ya, Az-Zahabi. Nah, karena juga ambil dari Quraisy Shihab juga minta dikasih keterangan ambil dari karyanya Quraisy Shihab seperti itu. Kemudian nah ini metodologi tafsir. Nah, boleh metodologi tafsir Nabi. Nah, ini tafsir Quran bil Quran. Nah, ini. Jadi ini adalah metodenya tafsir Nabi ya, tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi kalau bisa di ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, lagi-lagi nanti bisa dirapikan tulisan Arab dan terjemahnya. Memang kita itu agak ruwet ya, kalau di jurusan IAT, kalau di jurusan umum mungkin nggak ruwet dengan tulisan Arab. Kalau di jurusan IAT itu ruwetnya ada tulisan Arabnya, kemudian belum lagi transliterasinya, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya tulisan itu, apalagi kalau di jurnal biasanya kayak gitu ya, kalau kita itu ngirim terkadang tulisannya berubah, kacau seperti itu. Jadi memang terkadang kalau kita mengirim lebih baik bentuk PDF ya. Kalau misalnya nggak diminta Word ya lebih baik dibentuk PDF saja. Karena memang kalau di jurusan IAT tadi ada hal-hal seperti tulisan Arab, kemudian transliterasi. Itu terkadang kalau di laptop kita ada tradisional Arabic, ada Times New Arabic, ada apa namanya, itu ada font-font itu aman. Tapi kalau di laptop yang lain kemudian nggak ada font-font itu ya kacau seperti itu. Nah, itu nanti mungkin bisa kalau kirim mungkin bisa di PDF-kan saja. Nah, seperti itu. Nah ini dia referensi dari tafsir web. Ini sudah ada footnote-nya ini. Tapi kalau bisa jangan tafsir web ya. Jadi apa namanya, tafsir web itu kalau apalagi di jurnal ya ataupun di skripsi itu tidak valid, karena memang tafsir web itu kan nggak jelas ya, validasinya nggak jelas, kevalidan dari tafsir web itu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya seandainya karena kan sekarang sudah zamannya online kayak gitu kan, boleh kalau misalnya ambil dari tafsir web, tapi tolong dicocokkan kayak gitu. Jadi yang lebih baik ambil yang langsung dari kitab tafsir apa kayak gitu ya. Jadi saya sarankan tidak menggunakan tafsir web. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu itu menulis di jurnal ataupun skripsi itu ya bermasalah juga ya. Bagi penguji nanti ditanya ini tuh gimana tafsir web itu kayak gitu. Apakah benar-benar valid ambil dari tafsir web?
Kalau intinya kalau masih belum referensi yang belum pasti kayak gitu-gitu itu nggak bisa dipakai kayak gitu. Jadi kalau saran saya tidak usah keterangan tafsir web, cukup ambil dari kalau misalnya kesulitan ambil dari tafsir Al-Misbah gitu aja nggak masalah, itu walaupun tafsirnya bahasa Indonesia tapi itu valid dan diakui tafsir Al-Misbah kayak gitu. Jadi waduh, saya kok masih belum bisa bahasa Arab, itu ambil dari bahasa Indonesia. Silakan, cuman ambil dari tafsir yang memang valid ya. Jadi kalau misalnya dari ambil tafsir terjemahan yang terjemah bahasa Indonesia Al-Misbah, atau yang terjemahan seperti tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan itu nggak apa-apa kayak gitu, lebih baik daripada tafsir web yang nggak jelas. Nah seperti itulah. Jadi nanti bisa di revisi lagi seperti itu. Lanjut lagi ke bawah, ke bawah lagi. Nah, ya, nah itu juga ada Azarkoni ya. Jadi itu nanti bisa di ini ya. Jadi intinya nanti bukan lagi pakai endnote tapi pakai footnote. Nah seperti itu. Nah itu juga sama. Footnote-nya sudah ada itu, ambil dari Muslim ID. Aduh jangan. Jadi saya tidak bisa ini kalau di jurnal ataupun di skripsi, nggak bisa kalau ambil dari kayak gini-gini kayak gitu. Kalau memang harus ambil referensi yang online, itu yang lebih sah adalah jurnal kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan ambil lagi dari tafsir web, jangan ambil lagi dari Muslim ID kayak gini. Itu tidak ada ininya, maksudnya tidak, dalam penulisan tidak bisa disahkan ya kayak gitu ya kevalidannya. Jadi silahkan nanti untuk kalau memang ambil dari yang lebih baik adalah ambil dari referensinya langsung. Kalau tafsir ambil dari kitabnya langsung. Kemudian kalau memang apalagi kalau kitab-kitab tafsir kitab-kitab tadi ya, misalnya ambil keterangannya dari Azarkoni. Karena memang lebih tinggi ya nilainya kalau misalnya langsung ambil ke referensinya yang langsung. Apalagi kalau bisa referensi yang bahasa Arab itu kayak gitu. Atau kalau memang ada referensi yang bahasa Inggris, ada bahasa asing itu lebih tinggi ya. Jadi atau ambil dari jurnal. Nah seperti itu. Jadi atau bisa jadi ambil dari jurnal seperti itu. Kalau ambil dari jurnal itu yang lebih valid ya, kalau memang harus online kayak gitu. Jadi kalau jurnal itu sudah pasti valid karena memang adalah hasil dari penelitian. Jadi kalau Muslim ID, tafsir website itu, tolong benar-benar tidak menggunakan itu ya. Jadi kalau orang umum nggak masalah, kita jurusan IAT itu sangat dipertanggungjawabkan urusan ambil referensinya dari mana kayak gitu. Makanya mungkin ini mungkin nanti ini sambil saya ini ya. Jadi kayaknya banyak yang kesulitan ya urusan memang membaca kitab ataupun bahasa Arab itu. Nah ini kemarin yang saya ceritakan, jadi insya Allah ini sudah ini ya, ini habisin saya share ya flyernya terkait dengan program yang kemarin tanya siapa, Bu Maulida juga ya yang tanya, bukan? Nanti saya Ustazah. Oh iya, ya ini sudah ini insya Allah akan dimulai Ramadan besok ya. Programnya nanti saya share di sini flyernya kayak gitu. Jadi itu program bahasa Arab dan baca kitab cepat. Jadi ini sangat membantu terutama jurusan tafsir ini. Itu nanti umum, bisa siapa saja yang ingin ataupun Bapak Ibu nanti bisa share kemana-mana yang ingin belajar cepat, karena memang metodenya bukan yang kayak di pondok pesantren kayak gitu. Kalau pondok pesantren kan lama, nunggu sampai 3 tahun, nunggu sampai 6 tahun belum tentu bisa baca kitab kan kayak gitu. Ini memang program cepat, program yang memang karena memang sudah terbiasa ya, kami itu melatih melatih untuk seperti terjemah Al-Quran bisa menerjemahkan cepat. Nah ini sangat penting ini saya kira untuk terutama mahasiswa-mahasiswa di jurusan tafsir apalagi kayak gitu. Insya Allah ya, supaya nanti kayak gini lagi ambilnya dari tafsir web, nah ambilnya dari Muslim ID. Ini kurang nanti bisa supaya kita bisa langsung ambil dari referensinya langsung. Nah seperti itu ya. Langsung lanjut lagi ke bawah.
sumber tafsir Nabi. Nah ini Al-Quran, tafsir Quran bil Quran. Nah kemudian kedua sunnah Nabi. Ketiga bahasa Arab. Nah betul. Jadi itu sumber-sumber tafsir Nabi ya. Lanjut lagi. Nah itu Ad-Dahabi juga. Nah nanti itu pokoknya nggak usah Ad-Dahabi atau langsung dijadikan footnote. Kemudian kualitas tafsir Nabi. Ar-Rumi. Nah itu dalam kurung Ar-Rumi tidak usah As-Sabbagh. Apa itu As-Sabbagh? Ambil dari mana itu ya? Nah itu kalau ambil dari kitabnya siapa itu Ar-Rumi As-Sabbagh. Nanti bisa dijadikan footnote yang lebih jelas nanti mungkin ya, supaya terlihat ambil dari referensi yang lebih valid. Lanjut lagi bawahnya. Ya Az-Zarqani juga itu tidak usah, nanti dijadikan footnote. Nah ini kan teori-teori ya, bagus. Lanjut. Nah sudah ya, terakhir ini ya berarti. Baik, lanjut lagi penutup. Nah kesimpulan B, saran ya, saran saja ya. Karena implikasi dan rekomendasi itu berat, itu untuk disertasi. Waduh, kalau udah implikasi, kemudian implikasi teoritis, nah ini harus mengimplikasi itu, waduh terlalu berat lah saya kira. Jadi kalau untuk mahasiswa, apalagi untuk makalah aja, saya kira ini cukup kesimpulan dan saran. Nah untuk kesimpulan itu sesuai dengan rumusan masalah kayak gitu, bukan hanya satu paragraf aja. Tadi rumusan masalahnya berapa? Ada 3 kan? Maka kesimpulannya juga sama. Dari keterangannya berarti dari berbagai penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa satu tadi apa ya, rumusan masalah yang pertama tadi, rumusan masalahnya ada 3, maka satu dijawab tadi tafsir Nabi apa gitu. Nomor 2 sumber-sumber misalnya pertanyaannya. Jadi intinya kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan tadi kayak kalau nggak salah di rumusan masalahnya, maka kesimpulannya juga 3 sesuai dengan poin-poin rumusan masalah seperti itu. Dan intinya saran, dan saran, nggak usah rekomendasi, nggak usah implikasi, cukup saran gitu aja. Nah begitu sih Bapak Ibu yang bisa. Oh ya, ada daftar pustaka. Nah ini dia. Nah itu daftar pusakanya juga masih belum ini ya, masih belum sesuai abjad. Jadi kalau al-arid, nah pakai A. Jadi patokannya ada al itu tidak dijadikan patokan huruf A ya. Yang dijadikan patokan adalah huruf setelah al. Jadi kalau al-arid berarti A tetap urutannya. Kalau az-zahabi berarti D, H itu D, berarti urutan huruf D. Kemudian az-zarqani, nah ini kan berarti urutannya huruf Z, bukan lagi di nomor 3, berarti di bawah sendiri, karena itu yang dijadikan patokan bukan al-nya tapi huruf Z-nya. Jadi itu yang terakhir az-zarqani. Kemudian Mahmud, nah as-Sabbagh, Ar-Rumi. Nah itu juga seharusnya kan Ar-Rumi dulu baru itu as-Sabbagh itu. Jadi disesuaikan urutan abjad. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa diurutkan abjad. Kemudian untuk judul judul buku atau kitab, maka italik atau miring. Sejarah dan metodologi tafsir miring. At-tafsir wal mufassirun miring. Manahilul irfan fi ulumil Quran miring. Nah seperti itu. Manahijul mufassir miring. Nah seperti itu. Ini beneran ambil dari kitab-kitab aslinya. Bagus kalau ambil dari kitab-kitab aslinya ini. Lamahat fi ulumil Quran wal ittijahat at-tafsir. Ittijahat at-tafsir fil Quran Arabina. Surah Hijri. Jadi ini sebenarnya referensinya bagus-bagus seperti itu. Tinggal penulisannya aja yang bagus. Jadi tadi tidak perlu, kalau sudah ambil dari referensi ini maka tidak ada lagi tadi seharusnya tafsir web ataupun dari Muslim ID, jangan ambil dari situ ya Bapak Ibu. Langsung ambil dari referensi aslinya. Dan ini tulisan, kalau ambil dari jurnal juga dikasih keterangan dari jurnal ya. Jadi kalau misalnya ambil dari jurnal apa, dikasih keterangan. Di footnote juga dikasih keterangan tadi. Misalnya ambil dari jurnal, dikasih keterangan dari jurnal.
nanti di daftar pustaka juga harus ditulis jurnalnya apa. Kemudian kalau tadi misalnya ambil dari bukunya Quraish Shihab tadi, kenapa kok nggak muncul di sini buku dari Quraish Shihab kayak gitu? Kasih keterangan di daftar pustaka seperti itu juga Quraish Shihab. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambahkan lagi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan penulisan. Kalau teorinya saya kira sudah inilah ya, sudah bagus karena memang ambil dari referensi yang bagus kayak gitu. Hanya penulisannya saja yang perlu di ini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu yang lainnya terkait dengan penulisan? Tidak ada? Ya. Baik. Iya. Ini maaf suaranya kok. Suaranya putus-putus. Mungkin mohon maaf ya, kenapa suaranya kok putus-putus? Mungkin bisa di chat, tulis di chat ya. Tulis di chat, barangkali mungkin kalau ya karena suaranya putus-putus tadi siapa yang bertanya, tolong dikasih nama dan juga tolong di kolom chat saja ya tanyanya karena tadi nggak jelas suaranya kayak gitu. Oke, oh ini sudah dari siapa ini? Bu Erin. Berarti di bab 2 itu nanti yang ditulis sama dengan judul ya. Bab 2 langsung saja betul. Jadi kalau misalnya memang gitu sih, nggak masalah kalau sebenarnya kalau makalah nggak masalah ya ditulis pembahasan. Cuman kalau misalnya latihan kalau untuk menulis skripsi atau jurnal itu langsung dari apa yang dibahas kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi bab 2 langsung bahas tentang metode, corak atau kualitas tafsir Nabi, ya udah tulis aja langsung gitu kayak gitu. Jadi ini karena kita latihan menulis di skripsi atau jurnal, nggak perlu lagi ada tulisan pembahasan, tidak perlu kalau nanti di ini ya skripsi ya atau jurnal kayak gitu. Jadi seperti itu ya, Berin, sudah jelas? Sudah ya, Berin? Oh sudah, oke. Yang lain ada lagi yang bertanya terkait dengan penulisan? Kalau misalnya besok ada yang ini silakan ya, jadi nggak harus bentuk makalah. Karena memang nanti tugasnya Bapak Ibu juga ada tugas jurnal ya di akhir nanti UAS kayak gitu. Jadi kalau bisa sih untuk selanjutnya bolehlah kita latihan menulis jurnal ya. Jadi dikasih abstrak kayak gitu ya, abstrak, kemudian nanti ada pendahuluan, ada metodologinya kayak gitu. Latihan untuk sambil menulis jurnal. Mirip dengan tulisan-tulisan jurnal seperti umumnya kayak gitu. Ada yang tanya lagi di sini, siapa lagi yang bertanya? Tadi kalau sudah ada di sumber tidak perlu ditambahin dari web. Nah betul. Jadi nggak usah ya Bapak Ibu, kalau website kayak tadi apalagi Muslim ID, Muslim or ID, kemudian juga tafsir web, intinya itu bukan referensi yang valid. Ya saya ulangi lagi bahwa website itu belum ada. Itu kalau bagi orang umum nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau bagi orang umum yang bukan jurusan IAT boleh-boleh aja ambil dari situ. Kita jurusan IAT kayak gitu. IAT itu murni harus benar-benar valid referensinya. Kalau memang Al-Qur'an apalagi tafsir. Jadi jangan lagi ambil dari website yang tidak jelas. Nah, seperti itu. Atau kalau teori-teorinya ambil dari, kalau teori-teorinya bisa ambil dari kitabnya langsung, juga bisa ambil dari jurnal misalnya, itulah yang lebih valid ya. Jadi jangan ambil dari website yang nggak jelas ya, seperti itu. Karena kita jurusan IAT, nah intinya seperti itulah, beda dengan jurusan yang lain. Karena kita benar-benar harus paham kalau jurusan IAT ambilnya dari website, apa bedanya dengan orang-orang yang jurusan umum. Kalau misalnya ambil dari jurusan pendidikan, ambil dari situ kan nggak masalah memang. Kita jurusan tafsir, mau belajarnya aja belajar tafsir kok ambilnya dari website, kan ya salah kan kayak gitu ya.
Nah, seperti itu. Kan kalau dari mata Balasamila atau yang dari itu Nah, web itu, itu betul. Iya betul, kalau dari Maktabah Syamilah ataupun dari Maktabah Waqfiyah itu bagus, memang itu valid ya. Jadi kalau ada websitenya, maksud saya itu website yang tadi ya kayak Muslim ID, Tafsir Web itu kan nggak jelas lah ya seperti itu. Tapi kalau ambil dari Maktabah Syamilah ataupun ambil dari Maktabah Waqfiyah boleh. Kalau Waqfiyah itu kan bentuknya PDF ya, kitab-kitab PDF di-download dari Maktabah Waqfiyah. Tapi kalau Maktabah Syamilah kan bentuknya memang aplikasi apa itu aplikasi ya. Nah itu boleh kalau ambil dari Maktabah Syamilah seperti itu sudah valid Maktabah Syamilah ataupun Maktabah Waqfiyah. Oke, kenapa? Ya pun, dan mata Balasamila ada yang online. Maktabah Syamilah ada yang online. Di web. Saya sih ada ya web. Islam web mata Balasamila. Kemarin pas waktu kita mata kuliah takris jadis itu kan pakai mata Balasamila sama Islam web itu Ustazah. Islam Web itu apa? Ya Memang itu isinya hadis-hadis gitu. Kemarin kita belajar sama mata kuliah takris hadis itu Pak Ali. kali Ustadz Ali. Pakai mata Balasamila kali Islam web Ustazah. Oh gitu. Kalau saya belum pernah kalau Islam Web ya. Kalau Maktabah Syamilah ya memang saya sering pakai kayak gitu. Jadi intinya kalau referensinya jelas kayak seperti Maktabah Syamilah, Maktabah Waqfiyah, mungkin kalau Islam Web itu kalau memang referensinya juga jelas seperti Maktabah Syamilah ya boleh saja. Jadi intinya yang valid ya gitulah intinya untuk mencari referensinya seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup dulu. Sambil saya mau jelaskan ini tadi yang katanya mau ikut program. Ini kebetulan kan lebih enak sebenarnya karena memang kan di Style Akbar itu Ramadan itu kan libur ya Bapak Ibu. Jadi apalagi yang misalnya belum bisa baca kitab ataupun belum bisa bahasa Arabnya bagus. Nah, ini saya ada di program yang dari yayasan kami ya, bukan dari belum kerja sama maksud saya dengan Style Akbar. Cuma ini sangat direkomendasikan ya seperti itu ya, karena memang cepat. Mungkin bisa ditutup Mbak Ayun. Terima kasih. Sudah Ustaz. Iya, sebentar. Ya, sebentar. Yang kok saya bingung ini jadinya. Ya ini tadi sudah bisa dilihat di ini ya. Ampun. Ini yang ini insya Allah dimulai besok Ramadan ya. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu terutama yang di jurusan, apalagi yang belum pernah di pondok ya misalnya, ini sangat bermanfaat. Jadi ada kayak seminar dan pelatihan bahasa Arab. Ini metodenya kuantum, itu memang karena kita metode cepat, jadi menggunakan otak kanan ya. Karena memang kita sudah terbiasa untuk melatih atau baca
termasuk melatih terjemah ya. Jadi kita tuh sering mengadakan pelatihan terjemah Al-Quran. Jadi kalau terjemah Al-Quran itu ini banyak sekali ya orang-orang yang sudah, apalagi yang sudah tua-tua kayak gitu ya. Kemudian belajar terjemah itu 1 hari saja sebenarnya bisa sudah menerjemahkan kayak gitu. Jadi bukan, nah ini juga sama, ini kalau ini lebih ke bahasa Arab ya. Kalau biasanya kita kalau di masyarakat umum itu mengadakan programnya pelatihannya terjemah cepat, menerjemahkan Al-Quran secara cepat. Jadi bagi orang-orang yang awam yang masih belum pernah, nah itu biasanya pakai program terjemah Al-Quran cepat, jadi gitu. Nah kalau ini karena memang kebutuhan di prodi IAT itu adalah kitab tadi kayak gitu, ini lebih ke bahasa Arab dan kitab. Nah seperti itu. Jadi nanti yang melatih adalah ini suami saya ya. Jadi beliau karena memang dosen pasca sarjana pendidikan bahasa Arab di Universitas Kiai Haji Abdul Halim, dan beliau juga pernah ngajar juga di UIN Sunan Ampel kayak gitu. Jadi memang fokus pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, cuman ini bedanya kalau di biasanya kan klasik ya, pembelajaran bahasa Arab yang konvensional atau klasik. Ini program cepat seperti itu. Intinya dalam 7 jam itu, nah ini ada materi pelatihannya adalah Bapak Ibu insya Allah bisa sudah menguasai pola kata dalam bahasa Arab, kemudian menguasai pola perubahan kata, menguasai bentuk kata, kemudian i'rab juga, harakat akhir kata ya, i'rab itu. Kemudian teknik membuka kamus, dan terakhir sudah insya Allah dalam 7 jam itu bisa praktik untuk membaca dalam Al-Quran dan juga dalam kitab. Nah ini kan sangat ini banget ya, sangat saya kira ini sangat membantu sekali, apalagi yang belum pernah di pondok pesantren kayak gitu ya. Atau sebaliknya juga belum tentu, walaupun yang udah di pondok pesantren itu kemudian lancar. Karena saya banyak sekali mahasiswa saya itu juga sudah dari pondok pesantren tapi juga ada yang nggak lancar ternyata baca kitabnya atau itu. Jadi ini mungkin bisa nanti sambil, kalau yang belum pernah di pesantren ya ini sangat membantu, karena ini tahap pertama ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti dimulainya mulai Ramadan. Jadi karena 7 jam itu sehingga kalau misalnya langsung 7 jam kan ya nggak mungkin ya langsung, nanti terlalu berat kalau 7 jam langsung. Nah ini sehingga dipisah-pisah lah ya. Insya Allah nanti pelatihannya jadi dibagi hari Senin dan Senin atau Kamis, atau Senin dan Kamis. Mulainya jam 5 ya. Jam 5 setelah sholat subuh. Ini kan lebih enak ya. Kalau Ramadan itu kan sahur kemudian sholat subuh. Nah itu kan biasanya kan ini kan setelah subuh kan lagi fresh masih karena barusan sahur. Nah itu jadi nanti insya Allah jam 5 sampai jam 6.30 selama Ramadan, kebetulan di Style Akbar karena memang libur full perkuliahan ya. Ini saya kira sangat bermanfaat, mumpung libur ini kita manfaatkan untuk belajar ini ya, bahasa Arab dan juga kitab ini, seperti itu. Nah nanti juga sama ya, online ya, by Zoom. Nah ini untuk terbuka untuk siapa saja, barangkali Bapak Ibu nanti bisa share juga kemana-mana, nanti akan saya share di grup ya. Jadi nanti misalnya ada teman-temannya ataupun saudara-saudaranya yang mau ikut, karena ini juga enak ya, karena hanya by Zoom aja kayak gitu. Jadi siapa aja bisa ikut, walaupun di luar kota ataupun di luar Indonesia, di luar pulau atau luar provinsi ataupun bahkan di luar negeri. Nah, itu lebih enak kalau misalnya kita pakai Zoom, tinggal ikut saja nanti seperti itu, daftar ya. Tentunya dengan proses pendaftaran. Nanti daftarnya itu sudah ada itu pakai kontak saya ya supaya lebih mudah. Jadi registrasinya nanti langsung bisa di saya, langsung WA di saya, seperti itu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan program bahasa Arab ini ataupun baca kitab? Ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah jelas Ustazah. Ini Bu Maulida mau ikut berarti? Oke, insya Allah bisa Ustaz. Itu ada yang tanya biayanya berapa Ustazah? Oh iya, untuk biayanya sebentar.
Jadi untuk biayanya ini untuk yang program ini 150.000 ya Bapak Ibu. Jadi itu sangat murah ya, kalau untuk pelatihannya 7 jam itu 150.000. Jadi ini karena ini masih ini masih tahap awal kayak gitu. Jadi kalau nanti masih apalagi pengen memperdalam, nanti bisa ikut di luar setelah bulan Ramadan. Jadi ini karena masih bagi pemula, apalagi yang sama sekali belum bisa, ini sangat bermanfaat kayak gitu. Atau juga sebaliknya sih, walaupun sudah misalnya di sekolah-sekolah madrasah ataupun di pondok pesantren yang itu juga bisa ikut, karena memang kan ini programnya itu supaya lebih, kalau yang belum pernah belum pernah di pesantren, ini sangat membantu ya. Tapi kalau yang sudah pernah misalnya belajar di madrasah ataupun di pondok pesantren, ini juga sambil bisa refresh lagi ya, untuk meremember ya, mengingat lagi bagaimana cara-cara bahasa Arab dan juga membaca kitab itu. Karena kayaknya di kelas karyawan ini kan belum ada ya mata kuliah belum ada yang memang bahasa Arab murni, kan belum ada seperti itu, karena memang pemadatan ya di kelas karyawan ini. Kalau di kelas reguler memang ada sih seperti itu. Kalau di kelas karyawan karena memang pemadatan mata kuliah, sehingga ya dijadikan satu semuanya kayak gitu. Ya. Kalau di luar Ramadan ada setiap hari apa Ustazah? Nanti insya Allah akan di follow up setelah bulan Ramadan itu. Oke, daftarnya di nomor WA yang ada di flyer gitu. Itu iya nomor WA saya itu ya. Jadi itu jadi itu nomor WA saya, nggak apa-apa, nanti bisa japri saya, ataupun kalau di grup juga bisa, daftar di grup juga bisa. Jadi monggo. Ini sambil saya minta tolong share ya ke beberapa grup Bapak Ibu semua. Barangkali ini tentu sangat bermanfaat ya untuk siapa-siapa saja. Karena jangankan gitu ya, yang sudah kuliah, misalnya seperti yang kuliah di UIN Sunan Ampel itu juga mahasiswa juga belum tentu bisa baca kitab kayak gitu. Ya mungkin barangkali Bapak Ibu nanti ada teman-teman, baik itu rekan kerja ataupun saudara-saudara ataupun tadi sih punya kenalan atau mitra dan sebagainya, nanti mungkin bisa diinfokan kayak gitu. Karena ini program cepat ya. Jadi ini program cepat, beda dengan yang di pesantren. Ini enaknya itu Bapak Ibu yang kalau di pesantren butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa baca kitab. Ini insya Allah hanya 7 jam aja sudah bisa baca kitab kayak gitu. Dan ini sangat murah. Biayanya hanyalah 150.000. Kalau di pesantren habisnya jutaan loh kayak gitu. Nah ini makanya saya sangat merekomendasikan, silahkan siapa aja bisa nanti bisa dibantu share ya ke grup-grup yang ada di grup Bapak Ibu semua, grup-grup WhatsApp atau grup-grup. Nah seperti itu, biasa barangkali nanti bisa ikut, bisa, mumpung ini masih belum ini ya kan, dan nanti kalau startnya mulai bulan Ramadan seperti itu. Ustazah mohon di share di grup nih flyernya. Siap, akan saya share di grup, nanti mohon dibantu juga di share ke mana-mana ya Bapak Ibu. Siap insya Allah Ustazah. Ya, jadi ini nanti yang melatih adalah suami saya sendiri, karena kebetulan beliau juga untuk saat ini memang beliau dosen di program doktor ya, program doktor Universitas ini kampusnya Kiai Asep itu, seperti itu di UAC. Jadi beliau dosen program doktoral di pendidikan bahasa Arab di UAC kayak gitu, dan beliau juga sering menguji program doktor juga di UNER kayak gitu ya, di Erlangga, di Prodi Ekonomi Syariah S3 Erlangga. Jadi saya kira makanya mungkin bisa ini ya Bapak Ibu, bisa nanti kalau ada yang tanya-tanya, nah ini nanti yang ngisi suami saya sendiri. Dan kebetulan suami saya juga sering ya mengisi pelatihan terjemah atau apapun di luar negeri ya. Jadi seperti di Australia ataupun di negara-negara Eropa itu pernah seperti itu, kita mengadakan pelatihan baca. Kalau itu bukan baca kitab cepat, tapi itu program terjemah Al-Quran cepat seperti itu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi akan segera saya share di grup. Nanti kalau ada apa-apa lagi bisa ditanyakan.
Oke, Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah habis, insya Allah kita lanjut pada hari Sabtu depan ya, insya Allah. Jadi mohon dipersiapkan untuk pemakalan selanjutnya. Kalau ada apa-apa nanti bisa ditanyakan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya Ibu, saya tutup dulu tapi. Baik, terima kasih banyak sudah. Oke. Oh, ini ada yang tanya lagi apa? Oh, tadi ada yang tanya biaya ya. Jadi biayanya 150.000 ya Bapak Ibu. Insya Allah. Ya baik, saya pamit dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Assalamualaikum.